Previously on AMC's The Walking Dead. Halo para pendengar dimanapun Anda berada, selamat datang di channel Dalang Film. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan alur cerita film The Walking Dead Season 8. Episode 1 diawali dengan memperlihatkan Rick yang sedang berziarah di makam Sasha. Kita juga akan diperlihatkan di Hilltop, para penduduk sedang menyiapkan segala sesuatu untuk melakukan penyerangan ke The Saviors. Di sisi lain, Dwight yang sedang duduk santai, tiba-tiba saja ada anak panah yang mengenai ban motornya. Dalam anak panah itu terdapat suatu pesan. Setelah membacanya, Dwight mengembalikan anak panah tersebut yang ternyata pesan itu dikirim oleh Daryl. Di kesempatan lain, Rick sedang membakar semangat para prajurit yang terdiri dari Alexandria, Hilltop, dan The Kingdom. Mereka sangat semangat sekali untuk menghentikan ketidakadilan yang dilakukan oleh The Saviors. Tidak ketinggalan, Maggie juga memberikan semangat kepada para prajurit untuk mencapai masa depan dan dunia yang lebih baik. Sedangkan Tara dan Carol terlihat sudah melakukan misi. Mereka bersembunyi di atas jembatan menunggu ribuan zombie datang. Carl terlihat mendatangi suatu tempat sendirian. Ketika ia sedang berjalan, tiba-tiba ada suara orang dari kejauhan yang meminta barang yang dibawa Carl untuk diserahkan. Carl kemudian mencari sumber suara tersebut, ia sudah siap dengan pistolnya. Carl berhasil menemukan posisi orang tersebut. Ia hanyalah orang biasa yang berusaha mau mencari makan. Namun tiba-tiba, dari arah belakang Rick menembakkan pistolnya menyebabkan orang tersebut lari ketakutan. Carl terlihat kecewa dengan sikap ayahnya yang menembakkan pistol ke arah orang tersebut. Rick mengusir orang tersebut karena bisa jadi orang itu adalah mata-mata The Saviors. Karena kecewa, Carl lalu meninggalkan Rick begitu saja. Daryl mulai menghabisi satu persatu anak buah Negan yang berada di posisi strategis. Daryl mendapatkan informasinya dari Dwight. Gabriel menemui Rick, dia memberikan laporan bahwa dalam 45 menit lagi semua pasukan siap untuk menyerang The Saviors. Sebelum berangkat dengan timnya, Rick menyematkan diri untuk berpamitan dengan Michonne dan anaknya. Rick dan kawan-kawan kini siap berangkat dengan kendaraan lapis baja manual yang mereka buat. Rick menikam salah satu anak buah Negan yang berada di pos jaga agar tidak mengetahui iring-iringan mobil mereka. Walaupun sudah ditusuk, orang tersebut mengancam Rick bahwa ia tidak akan berhasil mengalahkan Negan. Bahkan ia mengancam akan membunuh Carl. Rick tidak segan, langsung melepaskan zombie yang berada di dekatnya. Dengan seketika orang itu dimakan oleh zombie. Kelompok Alexandria, Hilltop, dan The Kingdom kini mereka bersatu di suatu tempat untuk persiapan akhir sebelum mereka melakukan penyerangan ke The Saviors. Terlihat para penduduk saling berkenalan, ada yang berdoa, ada yang saling support. Terlihat juga para pemimpin mereka sedang melakukan perbincangan ringan, membahas tentang kondisi penyerangan besok. Terlepas dari rencana yang akan dilakukan, Raja Ezekiel menawarkan kepada Maggie untuk merawat kandungannya ke The Kingdom karena Hilltop sekarang tidak mempunyai dokter. Namun, Jesus mengatakan kepada Ezekiel bahwa mereka akan membawa dokternya kembali ke Hilltop. Di atas jembatan, Tara, Carol, Morgan, dan Daryl terlihat sedang menunggu ribuan zombie menghampiri mereka. Setelah melihat kehadiran ribuan zombie di depan mereka, mereka langsung melancarkan aksinya, yaitu menggiring ribuan zombie untuk membantu mereka menyerang The Saviors. Diawali dari meledakkan mobil di depan para zombie tersebut untuk menarik perhatian para zombie. Dwight bertugas untuk mengarahkan para anggota The Saviors untuk melewati rute yang sudah dipasangi jebakan oleh Daryl dan kawan-kawan. Sedangkan Rick dan kawan-kawan kini sudah sampai di markas The Saviors. Mereka sudah siap dengan senjata masing-masing. Rick kemudian memancing agar Negan keluar dari markasnya dengan beberapa kali tembakan. Tidak lama kemudian Negan muncul dan hanya 5 orang. Negan, Eugene, Regina, Simon, Kevin.
Kemunculan mereka berlima tidak mencerminkan kelompok The Saviors yang besar, yang katanya anggotanya banyak dan dilengkapi dengan senjata yang super canggih. Nyatanya, mereka hanya berlima dan tidak dilengkapi dengan senjata yang canggih-canggih banget. Bahkan mereka hanya membawa pistol. Kini Negan berdiri tegak di hadapan Rick, tapi Rick tidak langsung menembaknya, malah meladeni khotbah yang dilakukan oleh Negan. Di sisi lain, ada satu zombie yang menuju ke arah jebakan yang dibuat oleh Carol dan kawan-kawan. Morgan dengan sigap membereskan satu zombie tersebut. Tidak lama berserang, iring-iringan anggota The Saviors datang melewati jebakan dan terjadilah ledakan. Setelah melakukan intimidasi terhadap kelompok Rick, Negan menyuruh Simon untuk memanggil Gregory keluar. Di sana, Gregory menyuruh agar semua anggota Hilltop tidak mengikuti perbuatan Rick menyerang The Saviors. Namun, dari kejauhan Jesus berteriak bahwa Hilltop sekarang berpihak pada Maggie, bukan pada The Saviors. Simon yang kecewa kepada Gregory lantas mendorongnya sampai jatuh. Setelah mendengar ledakan, Rick menghitung mundur dan mulai menyerang The Saviors. Mereka menghujani ribuan peluru ke markas The Saviors, yang menurut saya itu hanya membuang-buang peluru saja, karena tidak ada orang satupun yang kena. Daryl melanjutkan aksinya, terus menggiring para zombie menuju ke markas The Saviors. Rick meledakkan RV-nya yang membuat markas The Saviors luluh lantah. Rick juga melihat Negan yang berlari bersembunyi di luar gedung. Rick tidak mau menyia-nyiakan kesempatan, ia menghujani peluru ke arah Negan. Namun, aksinya dihentikan oleh Gabriel dengan alasan ribuan zombie hampir tiba. Rick diajak meninggalkan tempat itu. Di saat Gabriel mau meninggalkan lokasi, ia melihat Gregory yang dikepung oleh banyak zombie. Karena tidak tega, ia turun untuk menyelamatkannya. Namun sial sekali, si pengecut Gregory ini mengkhianati Gabriel, meninggalkannya sendiri dan membawa mobil Gabriel. Kini markas besar The Saviors telah diserang oleh ribuan zombie. Sedangkan Rick dan kawan-kawan, mereka akan melumpuhkan pos-pos kecil The Saviors. Sayang sekali, grupnya Carol harus terkena granat yang dilempar oleh anggota The Saviors. Gabriel terus berlari menghindari ribuan zombie. Ia berusaha menyelamatkan diri dengan masuk ke sebuah ruangan. Tak disangka, di dalam ruangan tersebut sudah ada Negan. Negan yang mengetahui Gabriel masuk ke dalam ruangan yang sama, langsung mengeluarkan jurus jitu untuk mengintimidasi Gabriel. Film kita lanjutkan episode 2. Episode 2 diawali dari Yesus, Morgan, dan lainnya sudah menyusun rencana untuk melakukan penyerangan masuk ke dalam markas lain The Saviors. Dua orang The Kingdom ingin membantu Morgan, namun ia menolak dan menyuruh agar jangan mengkhawatirkannya. Di sisi lain, kelompok Carol dan Ezekiel, mereka semua bangun setelah terkena ledakan granat. Namun tiba-tiba, pasukan zombie berdatangan. Mereka dengan sigap menghabisi para zombie. Carol kemudian menanyakan keberadaan orang yang melempar granat kepada mereka. Carol meminta agar tidak membiarkan pria itu kabur untuk memberitahu ke The Saviors lainnya. Raja Ezekiel terlihat yakin bisa menemukan orang tersebut. Mereka pun pergi ke utara mencari orang tersebut. Di sisi lain, kelompok Rick mengepung sekutu Negan. Mereka menghujani kelompok tersebut dengan tembakan membabi buta. Anak buah Negan mendengar suara tembakan, namun mereka tetap berjaga di depan pintu. Tiba-tiba, mereka ditembak mati. Kelompok Rick masuk ke dalam dan mereka menyebar untuk merampas senjata. Morgan membuat suara di pagar kawat besi untuk memancing para zombie agar berkumpul mengelilinginya. Dua anak buah Negan terpancing keluar oleh keributan zombie tersebut. Diane berhasil membunuh mereka dengan panahnya.
Tara dan Jesus masuk ke dalam diikuti yang lainnya dan menghabisi anak buah Negan. Mereka menyebar dan bersiap di depan pintu target musuh masing-masing. Pertempuran di luar ruangan juga masih terjadi dengan sengit. Mereka saling jual beli serangan. Saya melihat musuh yang mereka hadapi lebih berat dari yang dihadapi Rick. Kembali ke kelompok Jesus, mereka memberi aba-aba dan menyerang siapa saja yang berada di dalam ruangan. Namun, beda dengan Morgan dan 2 orang yang ikut dengannya, ia sudah menghabisi 1 orang, namun tiba-tiba dari belakang segerombolan orang keluar yang mengakibatkan kedua teman Morgan tewas. Rick dan Daryl sudah masuk ke lantai atas. Mereka berpencar mencari senjata yang mereka cari. Tara dan Jesus menemukan seseorang yang minta ampun agar tidak dibunuh. Tara yang ingin menembak pria itu dihentikan Jesus. Ia menyuruh orang itu untuk keluar. Tara ingin menghabisi pria itu, namun Jesus terus menghentikannya. Pria itu mengaku bahwa ia adalah pekerja masak dan bersih-bersih. Bahkan, ia sampai ngompol karena ketakutan. Di saat Jesus lengah, pria itu menyandera Jesus. Namun, karena kecerdikan Jesus, pria itu dapat dilumpuhkan kembali. Namun, Jesus tetap membiarkannya hidup, meninggalkannya dalam kondisi terikat. Karena posisi mereka sudah terjebak musuh, Jesus menunjukkan jalan keluar ke Tara dan lainnya. Morgan ternyata masih hidup dengan cara pura-pura mati bersama 2 rekannya yang ketembak. Di luar ruangan yang lain terus terjadi pertempuran yang sangat sengit, saling tertembak dan ada juga yang tergigit zombie. Sedangkan kelompok Carol terus memburu orang yang melemparkan granat kepada mereka. Raja Ezekiel masih saja bisa menggoda Carol dalam kondisi genting seperti ini. Ada salah satu anggota yang memberitahu bahwa ada bekas darah zombie. Namun, Carol menyanggahnya dan itu adalah darah orang yang mereka kejar. Karena pasti orang itu ketembak peluru salah satu dari mereka. Kembali lagi ke Daryl, ia masuk ke sebuah ruangan namun belum menemukan apapun. Sedangkan Rick diserang oleh orang dengan mengejutkan. Rick pun bertanya tentang senjata mereka. Namun pria itu tidak menjawabnya. Rick lalu membunuhnya. Terlihat Morgan menghabisi satu persatu anggota Negan. Sedangkan Jesus dan kawan-kawan sedang menunggu musuh keluar. Jesus menyuruh jangan langsung menembak mereka. Dengan harapan semua musuh menyerah. Tidak lama berserang ada seseorang pria yang membuka pintunya. Jesus menyuruh pria itu untuk menanggalkan senjatanya. Karena posisi sudah terpojok, ia menyerah. Dan ia memanggil semua anggotanya dan mereka juga menanggalkan senjatanya. Morgan terus menghabisi kelompok Negan satu persatu tanpa ampun. Sampai akhirnya ia sampai di pintu keluar. Melihat Jesus menawan semua musuh. Morgan ingat perkataan Rick agar tidak mengampuni mereka, agar mereka tidak memberontak. Tiba-tiba ia melihat orang yang membunuh Benjamin. Spontan ia menodongkan pistolnya mau membunuh. Namun Jesus menahannya karena tujuan mereka bukan membunuh orang. Rick mengambil kunci dari pria yang dibunuhnya. Ia masuk ke dalam kamar pria tersebut. Rick sangat kaget karena di sana ada bayi. Terlihat penyesalan dan kesedihan pada diri Rick karena mungkin saja Rick telah membunuh orang tua bayi itu. Kelompok Carol terus mengikuti jejak darah untuk mengejar pria tersebut. Raja Ezekiel melihat orang itu dan mengejarnya. Kemudian, Shiva tiba-tiba datang dan menerkam pria itu hingga tewas. Sedangkan pertempuran di luar ruangan masih berlanjut. Sayang sekali ada beberapa orang Alexandria yang tertembak, termasuk salah satunya Eric yang membuat Iron mengkhawatirkannya. Kembali ke kelompok Carol, penyerangan mereka sudah diketahui musuh. Jerry menyarankan untuk mundur, namun Raja Ezekiel menolaknya. Walaupun keberadaan mereka sudah diketahui, Raja Ezekiel tidak gentar. Tiba-tiba Rick ditodong pistol dari belakang oleh seseorang.
Ia adalah Morales, teman lama Rick semasa di Atlanta. Sayangnya Morales telah menghubungi The Saviors untuk menuju ke lokasi. Kini, penyerangan Rick telah diketahui oleh The Saviors. Apakah Rick dan kawan-kawan berhasil lolos? Tunggu kelanjutannya di episode 3.